Ya, pemirsa masih bersama kami di Idea Success Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 311 81818 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Dimas, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, untuk batu bara seperti apa Pak Dimas? Tampaknya penguatan hari ini masih terus berlanjut dari sisi sahamnya, harga komoditasnya, dan juga aksi korporasi dari masing-masing emiten di sektor ini juga menjadi magnet tersendiri bagi investor sepertinya Pak Dimas. Bagaimana analisis Anda? Iya, kalau kita tahu memang saham-saham batubara sudah rally di 2 minggu terakhir itu ya, Mas. Seiring dengan kenaikan harga komoditas yang sudah menembus di atas 200 dolar per ton dan depannya masih akan berpotensi menembus di atas 220 US dollar per ton. Nah ini yang membuat kalau kita tahu memang kinerja saham-saham emiten dari batubara juga positif ya, seiring dengan kenaikan harga batubara dan juga kenaikan ini didorong oleh permintaan yang meningkat baik dari China dan juga dari negara Asia terkait dengan udah mulai masuknya musim panas, jadi mereka butuh energi untuk untuk ini ya, untuk kipas angin mungkin, dan juga untuk dari Eropa sendiri kita tahu memang mereka sudah mendapatkan meningkat dari batu bara karena kita tahu memang costnya lebih murah dibandingkan kalau mereka menggunakan dari gas. Nah ini yang membuat akhirnya harga batu bara melonjak di atas 200 US dollar per ton. Apakah tren ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, mengingat dari sisi siklus juga Pak Dimas, di akhir tahun permintaan batu bara ada atau tidak adanya pandemi ini juga cenderung mengalami peningkatan Pak Dimas? Ya, kalau kita lihat memang kalau siklus di akhir tahun ini di Q4 yang 2021 ini memang hampir mirip dengan Q4 2020, di mana saham-saham komoditas dan juga mungkin saham-saham konstruksi nanti yang bakal akan rally mendrive untuk kenaikan IHSG, dan saat ini memang sudah terjadi di akhir September ini ya, sudah mulai terjadi rally, dan kedepannya baik dari saham-saham batubara, oil, CPO maupun juga metal nanti kedepannya juga masih akan naik, dan ini juga boleh dibilang super cycle untuk komoditas untuk saat ini, seperti itu. Nah, di antara penguatan harga komoditasnya dan juga harga dari saham-sahamnya begitu, dari beberapa emiten yang ada, mana yang lebih Anda rekomendasikan kalau kita lihat dari posisi teknikalnya sampai sejauh ini? Oke, kalau kita lihat memang salah satunya misalnya Adaro ya. Adaro saat ini posisi di 1760. Untuk terdekat dia masih ada potensi penguatan sampai dengan sekitar 1850. Terus untuk Harum ada potensi penguatan lanjutan sampai dengan ke 10.000. Terus misalnya kalau untuk Indika Energi, kalau kita tahu memang. Halo Pak Dimas? Halo Pak? Ya, tampaknya terputus dengan Bapak Dimas Pratama. Tadi sudah dijelaskan beberapa saham dari pertambangan batubara yang direkomendasikan pemirsa. Ada Adaro, di mana Adaro hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan juga, ditutup di level 1760, menguat di 2,33%. Masih ada potensi untuk Adaro menembus ke level 1800-an. Kemudian tadi Harum juga masih direkomendasikan meskipun di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 15,17%, dan Harum ditutup di level 9.300 dan masih ada potensi untuk Harum untuk menembus ke level 10 ribuan. Nah, bagaimana dengan pertambangan batubara lainnya pemirsa? Ada ITMG, di mana ITMG hari ini juga ditutup menguat cukup signifikan 6,53% di 20.800. Kemudian juga ada pertambangan batubara lainnya, ada Indi yang hari ini menguat di 5,56% dan berada di level 1.900. Ya, penguatan dari harga saham-saham dari batubara ini ditopang oleh kenaikan dari harga komoditas dan meningkatnya permintaan dari negara tujuan ekspor. Pak Dimas, kita lanjutkan kembali Pak. Halo, iya Mas. Ya, Harum tadi hari ini mengalami penguatan signifikan. Anda katakan masih ada ruang penguatan untuk Harum. Ini lebih kepada profit taking terlebih dahulu, baru mencoba kembali untuk menembus ke level 10.000, Pak. Oke, Harum memang memang level 9.500 memang merupakan area Fibonacci ya, dan memang kalau tahu kenaikan terjadi sudah cukup signifikan. Namun apabila kita butuh satu konfirmasi candle lagi, apabila besok ada Jumat masih ada potensi kenaikan
di atas 9.500, target dekat selanjutnya ada di atas 10.000. Baik, untuk Harum, kemudian juga tadi ada Adaro yang juga direkomendasikan. Pak Dimas, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di perdagangan esok hari. Apakah masih ada saham-saham dari pertambangan batu bara yang juga Anda rekomendasikan? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Saham-saham yang direkomendasikan ada Medco, PBNI, Adaro, dan SMRA. BBNI tadi sudah kita bahas, sekaligus menjawab pertanyaan dari WhatsApp interaktif kami. Adaro juga baru saja kita bahas untuk target, support, dan resistennya. Kemudian yang lainnya ada SMRA, kemudian juga ada Medco juga direkomendasikan. Analisisnya untuk Medco terlebih dahulu, Pak Dimas, 540, 590. Apakah ini ditopang oleh kenaikan harga komoditas minyak mentah atau mungkin ada indikator lain, Pak Dimas? Ya, oke. Kalau kita tahu memang ada kenaikan saham-saham minyak pun juga kedepannya masih akan didorong dengan kenaikan harga ya. Kalau kita tahu, kita prediksi harga oil sendiri bisa di atas 90 US dollar per barrel. Nah ini juga boleh dibilang akan menjadi penggerak atau menggerakkan saham-saham di sektor energi, terutama di oil sendiri. Nah untuk Medco sendiri, kalau saat ini masih ada peluang kenaikan lanjutan. Jadi level stop loss bisa perhatikan di 540 dengan target terdekat di 590. Jadi memang selama di antara 550, 540 itu merupakan level akumulasi. Karena potensi selanjutnya dia masih akan menguji di atas 600. Oke, kalau kita compare dengan Elsa, Pak Dimas, apakah Elsa juga masih ada ruang penguatan? Oke, untuk Elsa sendiri sama, posisinya saat ini Elsa lagi konsolidasi ya. Perhatikan level 290 sebagai level tahanan, dengan target terdekat ada di start 320. Jadi memang ada potensi kenaikan lanjutan untuk saham-saham oil. Oke, hari ini ditutup di 306, menguat di 1,32% untuk Elsa, dan masih ada ruang penguatan di 320. Kemudian saham pilihan Anda selanjutnya dari properti SMRA, dari rotasi sektoral hari ini juga properti mengalami penguatan yang cukup signifikan juga, Pak Dimas. Ya, kalau kita lihat memang saham konstruksi properti sudah mulai terjadi akumulasi dan sudah mulai tarikan ya Mas. Nah saat ini terjadi di saham-saham properti di perumahan. Kalau kita tahu memang sentimennya masih positif terkait dengan perpanjangan ini ya, untuk PPNBM sampai akhir tahun dan juga LTV yang masih dilonggarkan oleh Bank Indonesia. Itu membuat sentimen positif untuk saham properti. Nah untuk Sumarekon sendiri kalau kita tahu memang ada pergerakan kenaikan lanjutan dengan target terdekat di 890. Level stop loss di sekitar 825, jadi masih ada potensi kenaikan lanjutan untuk saham ini. Baik, ditutup di 845, masih ada ruang untuk SMRA di 890 dengan support di 825. Dari properti hanya SMRA saja yang direkomendasikan atau mungkin ada beberapa emiten lain, Pak Dimas, yang memiliki prospek yang cukup bagus dari sisi pola pergerakan teknikalnya, Pak? Ya, kalau untuk saham properti kita lebih fokus ke untuk yang ini ya, residensial ya. Mungkin salah satunya mungkin ada BSD saat ini posisi closing di 1.000. Jadi teman-teman bisa memakai akumulasi selama di atas 980 dengan tarif kenaikan selanjutnya ada di sekitar 1.060. Untuk CTRA sendiri juga menarik. CTRA pun juga terjadi kenaikan yang cukup tinggi hari ini 5,6%, dan kedepannya masih ada potensi kenaikan menuju 1.000. Jadi properti yang residensial juga masih bisa diperhatikan. Baik, dari properti kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Dimas, tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, Pak. LPKR sudah ambil posisi di 154. Bagaimana prospek untuk 1 minggu ke depan, Pak Dimas? Oke, di hold aja Pak, di hold karena target selanjutnya dia akan menguji 172. Dan apabila berhasil break di atas 172, terdekat di 180. Baik, hari ini koreksinya cukup dalam, Pak Dimas, 3,77% di 153, dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 166. Ulangan kembali untuk menembus ke target price selanjutnya di 172 yang Anda sebutkan tadi. Ini skenario-nya akan seperti apa, Pak Dimas? Ya, koreksi yang terjadi sebenarnya kesempatan untuk akumulasi beli, karena posisinya harusnya terjaga ya di sekitar 150 itu harus dijaga oleh market maker, dan kedepannya masih akan berpotensi penguatan kembali menguji 172 untuk target pertama dan 180 untuk target kedua. Baik, ada LPKR sudah ambil posisi di 154, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 3,77%. Dan lebih direkomendasikan di hold, masih ada ruang penguatan ke 172. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda.
para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dimas. Kita akan coba sapa, ada Bapak Budi dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Untuk TINS, apakah sudah mulai masuk besok atau di hold terlebih dahulu? Analisis Anda untuk TINS, Pak Dimas. Oke, TINS sebaiknya akumulasi aja di 1.500 sampai dengan 15.50 itu area akumulasi saham-saham ini, dan kalau tepatnya dia masih ada potensi penguatan lanjutan paling nggak di sekitar 1.600 sudah terdekat. Jadi memang kalau kita ngomong sebenarnya tahun dia masih ada potensi kenaikan di atas 1.700. Jadi tergantung time frame horizonnya. Oke, direkomendasikan untuk akumulasi di range 1.500 sampai 1.550 dan masih ada ruang penguatan TIN 1.700 sampai dengan akhir tahun ini. Jawaban untuk Pak Budi di Jakarta untuk TINS, apakah sudah mulai boleh masuk untuk esok dengan memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat.